Hi, welcome to Shopify Expert Segment. Karena setiap UI UX harus dioptimalisasikan. Perkenalkan, nama saya Binsar, saya front-end developer di Spotify. Di video ini saya akan bahas sesuatu yang cukup teknikal, yaitu tentang bagaimana caranya menggunakan Tailwind CSS di Shopify Themes. Sebelum saya tunjukkan caranya, ada baiknya kita bahas sedikit mengenai apa itu Tailwind CSS. Kalau kita lihat di situs resminya tailwindcss.com, Tailwind CSS itu utility first CSS framework. Utility first itu apa ya maksudnya? Di dokumentasinya tuh ada halaman khusus untuk menjelaskan itu. Jadi utility first fundamental. Misalnya kita mau buat semacam komponen seperti ini ya, ada icon, ada judul, terus ada juga deskripsi singkat seperti ini, terus ada shadow-nya, ada border radius dan segala macam. Biasanya di file HTML-nya itu kita tentukan dulu nama kelasnya. Kayak misalnya kalau di sini ada chat notification, terus di bawahnya lagi ada chat notification logo wrapper, di bawahnya lagi ada chat notification logo. Baru nanti di file terpisah atau di dalam text style kita panggil selektornya tadi, nama kelasnya, atau misalnya nanti kalau mau pakai ID juga bisa, atau mau langsung nama elemennya juga bisa. Lalu kita isi dengan property dan value. Kayak misalnya di sini ada display, flex, max width, 24 rem, dan lain sebagainya. Nah, cara seperti ini disebut component set. Berbeda dengan utility first, kita nggak perlu tentukan nama kelasnya. Kita bisa langsung pakai kelas-kelas yang udah disediakan oleh Tailwind, dan kita tidak perlu pindah file ke file CSS untuk deklarasikan untuk isi CSS-nya apa. Kita bisa langsung pakai. Kayak misalnya kalau di sini ada P6, artinya kita tambahin padding di sini, terus ada max width SM, artinya ini max width-nya SM itu small ya. Terus MX auto berarti margin kiri kanan, karena X itu kan maksudnya sumbu X yang artinya horizontal, berarti kiri dan kanannya auto. Terus ada background putih, ada border radius juga di sini yang cukup besar ya, dia pakai rounded XL dan lain sebagainya. Jadi kita cukup fokus di halaman HTML-nya aja, kita nggak perlu pindah-pindah ke file CSS, kita cukup stay di halaman HTML dan kita cukup menggunakan kelas-kelas yang udah disediakan Tailwind di tiap elemen. Saya akan tunjukkan caranya. Misalnya saya punya elemen button. Ini saya langsung tunjukkan cara pakai Tailwind-nya ya. Misalnya saya pengen buttonnya ini background-nya hitam, BG black berarti, maka background-nya akan jadi hitam. Terus saya lanjut ya, misalnya text white, uppercase, artinya teksnya jadi warna putih dan dia jadi huruf besar semua. Saya juga pengen kasih margin biar nggak terlalu mojok, berarti margin misalnya 10. Terus saya kasih padding juga 4. Saya pengen fontnya lebih tebal, font bold. Terus juga ada jarak tiap hurufnya, tracking, pakai tracking white, atau ada wider. Ada juga kalau misalnya mau lebih besar lagi, widest. Gitu. Terus apa lagi? Kita pakai yang tracking white aja ya. Misalnya saya pengen ujungnya nggak lancip begini, agak tumpul, berarti pakai rounded medium aja. Oke, dan saya pengen kalau misalnya buttonnya di hover atau ada kursor di atasnya, backgroundnya berubah jadi warna merah. Berarti kalau di Tailwind cukup dengan hover _2, background red 500. Dia jadi berubah warna merah kalau kursornya ada di atas buttonnya atau kondisi hover.
Kenapa kalau red ada 500-nya? Karena di Tailwind untuk color, customizing color, warna-warna itu udah disediakan. Kita bisa langsung pakai. Ada yang merah, orange, sampai nanti sky blue, warna rose. Kita bisa pakai langsung. Contohnya kayak warna red, kalau misalnya saya nggak kasih angka di belakangnya, ini nggak akan works. Ya, jadi kita harus kasih angka di belakangnya karena warna red di Tailwind itu ada 50, 100 sampai yang paling tebal tuh 900. Biasanya di angka 500 dan 600 yang warnanya cerah ya, kayak orange, amber gitu. Berbeda kalau misalnya saya bikin button dengan CSS biasa. Berarti saya harus tentukan nama kelasnya. Misalnya nama kelasnya button primary. Klik apa ya? Teksnya berarti another button. Nah, di file CSS saya harus tambahkan CSS-nya. Jadi saya panggil dulu selektornya. Terus saya mulai tambahkan CSS, misalnya saya ikutin button yang di sampingnya ya, yang bagian ini. Black, colornya white, text transform, uppercase, marginnya misalnya 20 pixel, paddingnya 20 pixel, font weight bold, terus letter spacing 6 pixel, border radius 6 pixel, sama. Nah, ini udah sama, saya tinggal tambahin efek hovernya. Oke, kelihatan lebih simpel ya kalau menggunakan Tailwind. Kalau kita udah ketik CSS aslinya terasa lebih lama dan memang kelihatan lebih banyak gitu. Ya jadi itulah keuntungan menggunakan Tailwind, lebih simpel, lebih mudah. Sekarang saya akan tunjukkan gimana caranya menambahkan Tailwind CSS ini di Shopify Themes. Yang pasti kita nggak bisa nambahin Tailwind ini langsung di edit code dalam Shopify.com. Kita harus pakai Shopify CLI, yang artinya kita akan download theme-nya ke mesin, kayak misalnya laptop atau PC. Nanti baru di situ kita tambahin Tailwind. Jadi yang paling pertama kita harus install dulu Shopify CLI-nya. Stepnya ada di situs shopify.dev di dalam menu Themes. Terus juga ada lagi klik Customize a Theme. Nah, ini bagian recruitment-nya. Enaknya kalau misalnya pakai macOS, ketika kita install Shopify CLI pakai Homebrew, nanti juga akan diinstal secara otomatis untuk Node.js, Ruby, dan Git-nya. Kita langsung scroll ke step 2. Nah, ini ada dua perintah yang bisa dijalankan di terminal untuk macOS. Lalu ini perintah yang untuk Windows dan Linux. Misalnya ini sudah dilakukan, berarti kita tinggal buka terminal. Kita buat dulu folder, misalnya playground. Kita masuk ke foldernya, lalu ketik Shopify theme pool. Kita akan tarik template dari
tarik themes dari store yang kita punya. Terus dash store, terus sebutin nama store-nya. Misalnya store punya saya Binser Playground .myshopify.com, enter. Nah, nanti ada perintah untuk tekan key apa aja di keyboard, nanti dia otomatis akan buka browser untuk kita login ke store yang kita punya. Kebetulan saya sudah login, jadi saya tinggal klik akun saya. Oke, udah selesai. Proses login di Shopify CLA-nya udah selesai. Lalu kita bisa pilih Teams-nya. Ada yang live, ada yang development. Kita pilih yang sedang live aja dulu. Nah, ini prosesnya agak lama ya, karena ini download untuk yang pertama kali, nge-pull yang pertama. Oke, proses pulling atau download timnya udah selesai. Kita bisa lihat kalau misalnya di ls-l, ini folder-folder Shopify Teams-nya. Teams yang saya gunakan di sini down. Setelah download ini kita bisa langsung running Teams-nya di lokal. Misalnya dengan perintah Shopify team dev. Oke, ini sudah running. Kita bisa buka browser dan masukkan ini di address bar. Atau sebentar, kita bisa ketik di address bar localhost 9292. Nah, ini adalah theme store yang kita punya, yang sudah kita download di local machine, terus dan kita running. Nah, saya pengen misalnya nih, atau belum ya, kita coba install Tailwind-nya dulu. Untuk cara install Tailwind-nya itu, Teams-nya bisa kita matikan dulu. Lalu kita ketikkan perintah npm install minde maksudnya Tailwind CSS. Nah, ini proses lagi download node modules-nya. Oke, node modulnya udah di-download. Kita bisa jalankan perintah selanjutnya npx tailwind css init. Nanti ini akan menambahkan satu file di Teams kita, yaitu tailwind.config.js. Nah, baiknya kita buka Visual Studio Code. Kita buka folder Teams yang tadi kita download. Nah, di file tailwind.config.js, di bagian konten ini kita tambahin perintah titik garis bintang-bintang .liquid. Ini artinya di semua folder dan semua file yang punya extension atau berakhiran .liquid itu nanti akan di-scan oleh Tailwind dan akan dicek. Kalau misalnya di dalam file itu ada kelas Tailwind, nanti Tailwind akan generate kelas itu jadi CSS. Akan di-generate jadi code CSS. Cukup seperti ini aja di tailwind config.js. Terus di bagian di folder asset
kita tambahkan dua file, yaitu input.css. Nah, di dalam input ini kita tambahin tanda add, tailwind, base, terus juga add tailwind komponen, dan tailwind utilities. Ini step ini sesuai dengan dokumentasi tailwindnya ya. Jadi kalau kita buka tailwindcss.com terus klik button get started, nanti ada step yang tadi udah kita lakukan, ada npm install, terus npx tailwind css init, terus tadi yang di bagian konten, sama 3 layer tailwind yang barusan sudah kita tambahkan, ada base, komponen, dan tailwind. Lalu step selanjutnya kita bisa running tailwindnya, tapi sebelum itu kita tambahkan dulu satu file lagi, yaitu output.css. Nah, ini kita biarkan kosong, jadi di file output inilah nanti tailwind akan menambahkan CSS code sesuai dengan kelas-kelas yang kita gunakan. Yang input kita bisa save. Kita bisa buka terminal di dalam VS Code ini ya, jadi kita akan running tailwindnya dengan terminal yang ada di dalam VS Code ini. Cara running tailwindnya yaitu dengan npx tailwind css min i, artinya file inputnya, lalu setelah itu min o, dan dimana nanti outputnya disimpan, yaitu di asset.output.css. Terus kita tambahin flag watch, jadi tailwind CSS-nya akan ready. Tiap kali ada perubahan dia akan scanning lagi, dan scanning lagi. Ini udah tailwindnya udah kepasang. Misalnya ada yang mau kita rubah ya di Teams-nya, kira-kira yang akan kita rubah itu adalah button shop all ini. Button shop all ini kan kalau di customize dia tidak banyak yang bisa dirubah ya, hanya teksnya aja. Misalnya saya pengen button ini backgroundnya hitam, teksnya putih, dan kalau di hover dia berubah, backgroundnya yang jadi putih, teksnya jadi hitam. Kita balik lagi ke VS Code, kita buka image banner, kita cari buttonnya. Nah, ini dia, ini buttonnya. Button label 1 yang ini. Berarti di dalam elemen href ini kita cari kelasnya yang ini sampai di sini ya kelasnya. Nah, kita tambahin tailwindnya di akhir, di akhir bagian kelas ini, atribut kelas. Backgroundnya black, terus juga teksnya white. Paddingnya misalnya padding atas bawahnya atau horizontalnya misalnya 10 pixel. Nah, jadi kalau misalnya kita punya value sendiri yang mau dipakai, bisa dengan cara seperti ini. Setelah dash, buka kurung, tutup kurung, terus di dalamnya ada nilainya. Terus juga padding untuk kiri kanannya misalnya 20 pixel. Saya pengen huruf besar semua, uppercase. Terus juga atau udah cukup segini dulu. Nah, supaya nggak ketimpa dengan kelas yang udah didefinisikan sebelumnya, ini kan ada kelas button. Ini sebaiknya kelas buttonnya dihapus saja. Jadi kita bisa pakai yang baru kita tambahkan kelasnya. Ini kita save. Kalau kita lihat di sini, kita belum running, kita harus running lagi Shopify Team Dev-nya.
Oke, sudah bisa. Kita coba lagi. Oke, kayaknya perubahannya nggak sesuai seperti yang kita harapkan ya. Karena ada satu step yang kelewat, yaitu file output ini kan sudah diisi sama Tailwind ya secara otomatis, tapi belum kita tambahkan ke Teams-nya. Jadi kita perlu tambahkan dulu di themes.liquid. Kita cari di sini base.css. Nah, kita perlu tambahkan sebelum base CSS, karena kalau setelah nanti jadi berantakan karena ada setting yang ketimpa oleh output. Jadi lebih baik outputnya yang di atas, asset URL style sheet tag. Oke, sudah kita tambahkan. Sekarang kita lihat perubahannya. Ya, ini udah seperti yang tadi kita tambahkan kelasnya ya, backgroundnya warna hitam, teksnya warna putih, dan dia huruf besar semua. Tapi efek hovernya belum ditambahin, jadi saya tambahin dulu. Sorry. Di match banner kita tambahin efek hovernya. Hover, backgroundnya jadi putih. Hover, teksnya yang jadi hitam. Gitu. Simpan. Ya, hovernya juga sudah bisa ya. Misalnya dirasa cukup dan ini kita pengen push ke store yang kita punya, kita hentikan dulu Shopify-nya yang lagi Teams-nya. Lalu Shopify theme pull, theme push. Kita akan nge-push perubahan Teams-nya ke store. Kita pilih Teams yang live. Nanti ada konfirmasi apa benar mau di-push ya, kita pilih yes. Oke. Proses upload atau push Teams-nya udah selesai. Kita bisa copy paste URL ini untuk kita bisa lihat secara langsung. Nah, perubahannya sudah buttonnya sudah selesai ya. Jadi dia backgroundnya hitam, kalau di over jadi putih. Nah, ini perubahannya menggunakan Tailwind CSS seperti itu. Jadi yang nanti Nah, ini kan ketika kita nge-push ada pesan your team was pushed with error. Sebenarnya ini di-ignore aja, ini bisa diabaikan. Kenapa? Karena ada file asing yang bukan bagian dari Teams-nya yang dia temukan. Kayak misalnya paket log.json, paket JSON. Ini kan ada karena kita tadi npm install Tailwind-nya. Nah, ini bisa di-ignore aja, ini nggak apa-apa. Karena yang nanti ke bawah waktu push itu ke store-nya itu yang output CSS-nya aja. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini view pack source output CSS, nah ini adalah kode Tailwind yang udah kayaknya bukan. Oh iya, ini output Tailwind yang tadi kita buat filenya. Mungkin itu aja tutorialnya. Saya nggak banyak bahas tentang Tailwind, hanya bagaimana caranya menggunakan di Shopify Teams.
Mungkin di next video saya akan bahas sesuatu yang lebih dalam lagi mengenai Tailwind, yaitu tentang gimana caranya buat komponen, gimana caranya set color yang berbeda dari yang udah di set oleh Tailwind. Terus juga ya ada banyak dari Tailwind yang perlu didalami lagi supaya kita lebih leluasa ketika bangun teams untuk Shopify. Mungkin itu aja videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.